teman-teman semoga. Ya apa kabar Rek? First of all nih Ci, kita kenalan terlebih dahulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salahuddin Sasmita Bagus Aji. Saya sebagai Putra Semaga tahun 2023-2024. Dan teman saya Dan saya Clara Joparis sebagai Putri Semaga tahun 2023-2024. Nah, di video sebelumnya kita kan sudah membahas tentang implementasi P5 dari sudut pandang Bapak Ibu Guru. Dan kali ini Ji, kita akan membahas kegiatan P5 menurut sudut pandang siswa-siswi SMA Negeri 3 Surabaya. Yuk ikutin kita terus. Yuk. Di SMA Negeri 3 Surabaya, kami tidak hanya belajar dari buku dan teori, tetapi juga dari pengalaman dan proyek yang membentuk karakter kami. Inilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebuah perjalanan untuk menjadi generasi yang siap membangun NKRI. Di kelas 12, kami belajar tentang demokrasi. Setiap tahun, kami memilih putra dan putri SMA Negeri 3 Surabaya. Sebuah proses yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Halo teman-teman Semaga. Kali ini kita sedang bersama mas-mas terfamous di Semaga. Oke, pertama-tama bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Borneo dari kelas 12-5 SMA Negeri 3 Surabaya. Oke, Borneo. Kali ini kita mau tanya-tanya sedikit nih mengenai P5. Nah, kalau boleh tahu P5 tema kelas 12 ini tentang apa sih? Untuk tema P5 kita kali ini, angkatan 25 kelas 12, tahun ajaran 24-25. kita bertepatan mendapatkan tema yaitu Suara Demokrasi. Oke, untuk suara demokrasi ini, bagaimana cara mengimplementasikannya di lingkungan sekolah? Baik, untuk tema P5 kali ini, kami mengusung sebuah event, yaitu pemilihan putra-putri Semaga untuk tahun ini. Sehingga pengimplementasian dari demokrasi tersebut dapat kita salurkan di event kali ini, Kak. Gitu. Oke, sebelum itu bisa dijelaskan proses-proses dari pemilihan putra-putri Semaga tahun 2024 dan tahun 2025. Baik, proses pemilihannya pastinya dari awal ada pembentukan susunan panitia yang dibagi menjadi dua. Ada panitia kelas dan panitia khusus. Panitia khusus ini intinya adalah untuk mengurus secara keseluruhan maupun garis besar dari event ini. Dan untuk panitia kelas itu bertugas maupun berfungsi sebagai penjalan atau penggerak bagi jobdesk yang lebih terperinci. Dan untuk pembahasan tentang seleksinya itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah seleksi kelas seperti yang saya katakan sendiri, yaitu awalnya kami kelas 12-5 semisal itu ditugaskan untuk menyeleksi adik angkatan kami yaitu kelas 11-5 dan 10-5. Dan kemudian setelah kami menyeleksinya nanti tinggal ada dua pasangan dari kelas tersebut. Kemudian nanti ada tes guru beberapa kali yang isinya tentang wawancara pastinya, serta juga ada tes bakat minat. Lalu nanti yang terakhir ada tes public speaking yang akan disaksikan oleh seluruh warga SMA Negeri 3 Surabaya. Oke, berarti untuk P5 kali ini diikuti oleh seluruh kelas 12 ya? Selanjutnya, bagaimana sih perasaan Mas Borneo setelah melakukan gelar karya hari Kamis kemarin? Dan menurut Mas Borneo sendiri, apa sih yang didapat dari P5 tahun ajaran 2024-2025 ini? Tentunya setelah menjalankan event tersebut saya sangat lega karena event tersebut merupakan tugas akhir kami di P5 kelas 12 ini, yaitu tema terakhir yang kami bawakan sebagai kelas 12. Juga pastinya saya merasa sangat terbantu karena saya baru saja umur 17 tahun itu bulan 4, sehingga saya tidak ikut pencoblosan apapun, dan kali ini merupakan pertama kalinya saya untuk merasakan bagaimana hak suara saya itu bisa digunakan, yaitu dalam sistem coblosan di Putra-Putri Semaga tahun ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih Mas Borneo atas waktunya sudah berkenan untuk diwawancarai. Oke, segitu aja dulu teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Oke, for the next, kita ada Mas-Mas selaku Ketua Panitia Event Puput 2024 dan juga 2025. Bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aldo Karisma Muhammad. Saya dari kelas 12-6, saya sekolah di SMA Negeri 3 Surabaya.
Oke, Mas Aldo, kita mau tanya-tanya sedikit nih mengenai P5 kemarin. Oke, Boleh ya? boleh. Di sini kan Mas Aldo selaku Ketua Event Putra Putri Semaga tahun 2024-2025. Di sini kita berdua mau tanya nih, proses apa saja sih yang sudah dilakukan selama event kemarin berlangsung? Oke, banyak sekali sih prosesnya. Yang pertama, kita kan panitia kan dari kelas 12 semua ya. Nah, di kelas 12 itu terbagi menjadi 2 tim. Yang pertama ada tim kelas dan juga yang kedua ada tim pansus atau panitia khusus. Nah, saya mau ceritakan yang tim kelasnya terlebih dahulu. Untuk tim kelas sendiri itu terbagi menjadi beberapa tim lagi, yaitu ada tim progres buat bilik, terus dan juga ada tim progres buat penyaringan calon putra-putri SMA Negeri 3 Surabaya ini. Nah, proses penyaringannya itu misal contohnya saya dari kelas 12-6. Nah, kelas 12-6 ini menyaring dari kelas 11-6 dan juga kelas 10-6. Setiap kelas akan dipilih satu pasangan yang akan menjadi atau istilahnya itu akan maju ke tahap wawancara dari guru. Nah, di situ nanti setiap kelas itu mengirimkan satu pasangan. Jadi untuk 12-6 mengirimkan 2 pasangan dari kelas 10-6 dan juga kelas 11-6. Nah, dari situ akhirnya mereka bakal diseleksi oleh guru dan juga seleksi bakat minat dan juga seleksi public speaking dan sebagainya. Nah, setelah itu ada tim pansus. Nah, tim pansus sendiri itu istilahnya itu apa ya? Panitia untuk merancang sedemikian rupa dari acara Putra Putri SMA Negeri 3 Surabaya ini. Seperti itu. Wah, cukup banyak ya prosesnya. Dan kalau aku dengar-dengar itu juga dalam 1 minggu. Apa itu benar, Mas Aldo? Ya, betul. Itu rancangan kita itu sekitar 1 minggu. Oke. 1 minggu saja, teman-teman. Oke, untuk next ini aku mau tanya nih, bagaimana perasaannya Mas Aldo setelah melakukan kegiatan P5 ini? Saya cukup senang sekali ya, karena banyak sekali pengalaman yang saya ambil dari event Putra Putri ini. Karena juga ini for the first time saya bisa ngobrol atau istilahnya itu menggait seluruh angkatan saya. Jadi kayak contohnya saya nggak kenal di kelas 12A, ya udah saya bisa kenal di kelas 12A karena P5 ini. Nah, banyak sekali juga pengalaman-pengalaman yang menurut saya itu sangat berharga, kayak solidaritas antar teman dan juga sebagainya, seperti itu. Wah, dengan kegiatan P5 ini bisa untuk mengkompakan ya, Ji. Menguatkan tali silaturahmi dan solidaritas kita antar angkatan. Betul sekali. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak Mas Aldo. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Sekian, bye-bye. Dadah. Selanjutnya kita bersama salah satu siswi SMA Negeri 3 Surabaya. Mungkin bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Angela Kristono, saya dari kelas 12-7. Kali ini kita mau nanya-nanya sedikit ya tentang kegiatan P5 kemarin. Boleh. Jadi untuk kegiatan P5 kemarin kan mengenai tentang Putra Putri tahun 2024-2025. Nah, untuk prosesnya sendiri boleh dijelaskan mulai dari tahap awal hingga tahap terakhir. Oke, untuk pelaksanaan P5 kita ini kan melalui Putra Putri SMA Negeri 3 Surabaya ya. Di mana kita akan memilih putra dan putri yang akan jadi wajah baru bagi SMA Negeri 3 Surabaya. Nah, tentu untuk penyeleksiannya kita melalui beberapa tahap. Mulai dari tahap awal, yaitu kita menyiapkan siswa-siswi yang sudah disiapkan oleh perkelas, yang nanti akan diseleksi oleh siswa-siswi dari perkelas, yaitu panitia kelas. Nanti setelah seleksi dari panitia kelas akan dilanjutkan oleh penyeleksian lagi oleh guru. Jadi nanti setelah calon-calon sudah terpilih, nanti akan disaring lagi oleh guru. Nanti setelah itu bakal ada calon-calon yang tersisa, dua putri dan 2 putra. Nanti di 2 putri dan 2 putra ini kita akan majukan untuk dikampanyekan dalam acara kita dalam pemilihan Puput 2024. Oke, berarti cukup panjang banget ya ini proses untuk event kali ini. Ya. Kalau boleh tahu, kira-kira waktu yang disiapkan untuk melakukan event ini berapa lama ya, Mbak? Kalau untuk waktunya sendiri bisa dibilang cukup singkat ya, hanya dalam 1 minggu dengan persiapan yang sebanyak Dalam itu. 1 minggu? Ya, benar. 1 minggu teman-teman, keren banget. sekali teman-teman.
untuk persiapannya dari 1 minggu ini ya, berarti capek banget dong ya pastinya. Ya kalau capek tuh pasti ada ya, cuma kan ini sudah menjadi tanggung jawab bersama juga, apalagi ini kan P5 di mana kita bisa berkreasi, mengeluarkan kreativitas kita sama-sama. Jadi yang mau dijalanin harus dengan baik juga tentunya. Untuk pesan yang dapat diambil dari kegiatan event Putra Putri tahun 2024-2025 ini apa sih teman-teman, kan mungkin banyak yang ingin tahu. Oke, kalau dari saya sendiri ya, dari pemilihan putra-putri ini saya jadi tahu gitu kalau misal demokrasi itu bisa juga dilakukan dalam lingkungan sekolah, yang dimana semua siswa memiliki hak aktif mereka untuk memilih siapa sih putra-putri SMA Negeri 3 Surabaya. Dan tentu banyak pengalaman yang saya dapatkan juga karena saya di sini sebagai ketua dari si acaranya, itu panitia khusus, dimana saya merancang acaranya juga. Wah, kita merasa spesial ini Iya. ya, bisa berbicara langsung dengan ketua si acara gitu. untuk event Putra Putri. Oke, mungkin bisa kita tutup, Ci. Oke, cukup sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih buat Mbak Jennifer telah Terima kasih mau sekali. diwawancarai oleh kita. Demokrasi di sekolah kami adalah latihan untuk masa depan, di mana kami kelak akan memilih pemimpin bangsa. Kami belajar bahwa menjadi seorang pemimpin adalah tentang mendengarkan, berani mengambil tanggung jawab, dan bertindak adil. Variasi di bawah cerita ini terukir di dalam kesedihan yang terpendam. Mulai. Di kelas 11, gotong royong menjadi dasar untuk membangun kekuatan. Dengan tema, bangunlah jiwa raganya. Kami belajar melalui kegiatan fisik, seperti latihan formasi baris berbaris. Dan satukan semua rasa itu. Buatlah Baskara baru dan bangun untuk menemukan. Tunjukkan pada semuanya siapa kita. Halo semuanya. Hai, halo. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arka Anfirurismoko dan rekan saya Demas Yanam Putra Jala. Kami dari kelas 11 3. Perkenalkan, saya Nadia dari kelas 11-1. Perkenalkan, nama saya Khairunisha Maulidina Silairmawan dari kelas 11-2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan dari kelas 11-8. Rasanya tuh senang-senang tapi capek juga. Capeknya itu gara-gara ya latihan itu, tapi senangnya itu bisa menampilkan dengan memuaskan. bagus pada saat penampilan P5 ini. Dan saya juga merasa bangga kalau teman-teman itu bisa kompak. iya bisa Akhirnya, kompak dan bisa walaupun sempat ada masalah pada awal pada waktu latihan, tapi akhirnya menampilkan hasil yang maksimal. sangat Iya, sangat memuaskan. Jadi pesan saya waktu mengikuti kegiatan P5 itu tentunya sangat senang. Terus juga ini tuh pertama kalinya SMA Negeri 3 itu mengadakan P5 yang temanya itu tentang PBB, tentang kerjasama, tentang kekompakan antar kelas. Itu kan sangat susah menyatukannya, tapi dengan adanya ini kita antar kelas itu bisa saling mengkemistrikan perasaan kita, jadi tuh kayak saling nyatu gitu. Dan ini tadi tuh kita tuh mau tampil, jadi kayak ya semoga mendapatkan hasil yang maksimal lah. Jadi perasaan saya sendiri tuh awalnya senang karena kita itu bakal banyak kumpul sama teman-teman. Kalau pelajaran kan biasanya fokus-fokus sendiri gitu. Kegiatan P5 yang pasti pesan saya itu bangga terhadap penampilan tersebut, dan kami juga mendapatkan rasa kerjasama antar kelompok tersebut, dan kami bangga atas penampilan tersebut. Tes pembagian part-partnya kayak misal ini nanti kelompok ini ada yang variasi, ada yang informasi, ada yang BBB juga. Nah itu kita bagi di situ. Terus habis itu kita mikir konsep bareng. Dan di sini kita ini ngambil konsep tentang depresi. Kita ngangkat konsep dari banyaknya remaja-remaja sekarang itu yang depresi, kayak mereka ya kita mengangkat topik tersebut lah sebagai Jadi biar mengajak untuk remaja-remaja itu untuk bangkit kembali dari depresi itu. Jadi biar biar mereka tuh bangkit lagi dari depresi. Dan itu kita terapkan di kalimat variasi kita, yaitu rangkul rasa sakit itu dan buatlah Baskara baru. Itu artinya ya kita harus sadar kalau rasa sakit itu adalah ya teman kita, dan kita nggak harus kayak merenungi rasa sakit itu. Dan kita harus sadar kalau kita itu harus membuat
matahari baru untuk menyinari kehidupan kita lagi. Prosesnya itu sangat panjang karena kita perlu menyatukan waktu, menyatukan hati, dan juga menyatukan semua pikiran dari anak-anak kelas 11 karena kan masing-masing orang itu punya perspektif yang beda. Misalnya kita mengatur gerakan, mengatur barisan PBB itu kan pasti susah. Jadinya itu sih yang sangat challenges dalam P5 ini. Kalau dari kelas 11 sendiri, P5-nya ada PBB dan variasi formasi. Kemudian awalnya kita nanti dibagi, kalau saya sendiri kebagian sebagai PBB dari kelas 11 juga. Proses dari awal yang pasti lumayan sulit, yaitu dari kita membuat konsep PBB, kita juga membuat konsep variasi, dan kita juga membuat konsep kreasi. Dan itu membutuhkan kerjasama untuk membangun tersebut. Gotong royong tidak hanya berlaku di lapangan, tapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Di sini, kami belajar bahwa dengan semangat kebersamaan, semua tantangan bisa dihadapi. Kelas 10 berfokus pada tema rekayasa dan teknologi untuk membangun Indonesia. Dengan menggunakan bioteknologi konvensional, kami belajar bagaimana teknologi sederhana bisa menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Semuanya, kenalin nama saya Zabrina Putladiansyah, biasa dipanggil Bina dari kelas 10-3. Halo warga Semaga, perkenalkan nama saya Muhammad Adnan Subagio dari kelas 10-2. Perkenalkan nama saya Randa Versi dari X6. Halo semua, perkenalkan nama saya Ramadan Putra Yusuf dari kelas 10-1. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosyafa Putri Rahmanto atau Ocha dari kelas 10-1. Jadi yang saya rasakan meskipun ya bisa dibilang capek ya, tapi bisa dibilang juga lumayan seru karena kita bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman kita, terus kita bisa bekerja sama, bisa membuat gimana ya, pokoknya seru sih. Saya merasa senang karena produk saya berhasil, rasanya enak dan manis. Saya mendapatkan banyak sekali kegiatan dan juga manfaat dari kegiatan P5 ini. Pertama, saya dapat meningkatkan rasa toleransi saya dan juga rasa saling menghargai, terutama bahwa saya P5 ini pasti kita akan mendapatkan banyak sekali ide dan maupun inspirasi daripada teman-teman kita juga saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Senang sekali bisa melewati P5 ini dengan baik dan benar. Saya merasakan bahasanya banyak ilmu yang saya dapat, bukan hanya hard skill tapi soft skill, di mana kita itu harus bisa berkolaborasi, kita harus bisa bekerja sama dengan baik menciptakan suatu produk. Itu yang menjadi kebanggaan tersendiri buat saya, karena inilah momen di mana kita bisa mempererat persatuan dengan teman kita untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Tentu menyenangkan, karena apa? Karena di situ kita belajar bahwasanya kerjasama di suatu kelompok itu juga memerlukan bakat-bakat tertentu. Karena apa? Karena kita di situ juga harus menghargai semua pendapat dari teman-teman sekelompok. Dengan mempelajari bioteknologi konvensional, kami tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana teknologi sederhana bisa membawa manfaat besar bagi pembangunan Indonesia. Melalui P5, kami siswa SMA Negeri 3 Surabaya belajar lebih dari sekedar akademis. Kami belajar menjadi generasi yang inovatif, berdisiplin, dan demokratis, siap untuk berkontribusi dalam membangun NKRI.